Selamat sore Bapak Ima. Selamat sore. Ya, Pak Peter. bagaimana kabar Bapak Ima? Ya, sehat ya. Ya, kabar baik, kabar sehat. Bapak Ima ini selaku tokoh masyarakat juga pernah ada di KPU. Ya. Kurang lebih belasan tahun ya Bapak Ima. Ya. Bapak Ima melihat hasil pleno KPU di 27 November kemarin dalam pesta demokrasi, animo masyarakat untuk mengikuti pesta demokrasi angka ada di sekitar 90 ribuan lebih tidak berpartisipasi atau dalam tanda petik mereka memilih golput. Apa sih menurut Bapak Ima yang menjadi latar belakang atau animo masyarakat itu menjadi turun atau tidak terlibat dalam pesta demokrasi itu? Oke, silakan. Baik, terima kasih Kak Peter dari Suara Harapan, teman-teman Bapak Ibu semua yang ada di rumah, masyarakat Kabupaten Kupang, masyarakat yang baru saja melakukan pemilu untuk memilih kepala daerah. Jadi baik, dari hasil pleno KPU berkaitan dengan partisipasi pemilih, itu kalau tidak salah ada sekitar 90-an ribu yang tidak mengikuti pemilu. Berarti sekitar 40% kalau tidak salah. Kemudian partisipasi pemilih untuk pilkada ini dia 60%, sekitar 60%, sangat terlalu di bawah. Sebelum saya masuk ke situ, saya sampaikan bahwa saya pernah di KPU itu dari periode pertama tahun 2003 itu sampai 2019 saya sebagai komisioner KPU dalam bekerja atau di KPU saya ditunjuk sebagai ketua divisi pendataan pemilih. Hampir 15 tahun itu saya yang mengelola data pemilih. 15 tahun. Jadi saya tahu persis bagaimana pemilih yang ketika teman-teman dari desa atau kecamatan sampaikan bahwa Pak di sini ada bermasalah, saya langsung tahu. Saya langsung tahu. Dan itu pengalaman yang luar biasa yang saya dapat. Contoh kemarin itu di Benue Timur, itu mau dekat hari H, banyak pemilih yang tidak terdaftar itu di yang orang Katolik, Benue Timur. Matani. Ya di itu para suster. Itu bagaimana caranya supaya mereka bisa pilih? Terpaksa kita masukkan mereka sehingga semua bisa pilih. Itu yang pertama. Yang kedua, sistem yang kemarin kami lakukan itu masih sistem manual. Jadi memang sistemnya pemerintah kabupaten atau dari Discapilduk menyerahkan DP4 ke KPU provinsi. Kemudian KPU menyerahkan lagi ke atau pemerintah menyerahkan ke Adminduk, Dirjen Adminduk di Jakarta. Kemudian mereka membuat DP4, kemudian diserahkan kembali ke masing-masing KPU daerah melalui KPU provinsi. Dari DP4 itu tugas kami KPU kabupaten, PPK dan PPS, dalam hal ini PPS itu melakukan pemetaan TPS berdasarkan nama-nama atau by name yang diserahkan oleh KPU provinsi. KPU provinsi dalam hal ini KPU pusat untuk dibentuk dalam model TPS. Itu masih manual. Nah, jadi kemudian kami waktu itu sistemnya Pantarli. Jadi petugas selain PPS melakukan pendataan, tapi ada lagi di
desa itu adanya Pantali. Dia yang melakukan pengelolaan pemilih di desa itu dengan mendata dan membuat memeta TPS. Ya. Kemudian setelah pemetaan TPS dengan jumlah sekian, kalau legis itu sekitar 300 kalau tidak salah waktu dulu, kalau pilkada itu sekitar 600 per TPS. Saya sudah lupa jumlahnya, tetapi dalam proses itu teman-teman kita di bawah itu memang mereka kerja betul-betul dari rumah ke rumah, Door to door. Jadi yang sudah meninggal mereka tidak kasih masuk. Jadi mereka dapat nama itu by name, by address yang dari pusat itu, yang dari mereka kasih cocok dengan itu. Cross check lah. Cross check ke situ. Jadi mereka data lagi dari rumah ke rumah dengan data itu. Nah, kalau ada yang sudah meninggal mereka coret. Yang sudah pindah mereka kasih tahu pindah. Ada masuk baru mereka kasih masuk penduduk baru. Waktu itu mereka selesai pendataan dari rumah ke rumah, mereka masukkan ke PPS, langsung buat TPS. Dan itu by name-nya real. Kemudian mereka pleno, serahkan ke tingkat kecamatan, ke PPK pleno untuk berkaitan dengan jumlah. Kemudian PPK serahkan ke KPU, mereka pleno. Dalam hal ini ketika di pleno untuk menentukan berapa jumlah TPS, berapa jumlah surat suara yang dibutuhkan. Itu yang kami lakukan. Sehingga semua pemilih yang ada di masing-masing desa kelurahan itu terakomodir semua, Tercover. tidak ada yang tercecer. Kalau ada yang tercecer mungkin 1-2, dan itu nanti ditelusuri lagi, karena kadang-kadang ketika kita sudah pleno terus ada yang datang dari PPK, kakak ini belum masuk, ini belum masuk, sehingga direvisi. Direvisi, dikasih masuk dengan kita membuat berita acara perubahan rekapitulasi data pemilih. Jadi kita pleno terus. Pada saat saya itu kita pleno untuk perubahan terus. Yang paling penting bagi kami adalah masyarakat yang sudah memenuhi syarat jangan kita abaikan. Dia harus menggunakan wajibnya. Itu tanggung jawab kami waktu itu, KPU. Jadi teman-teman kita waktu itu plenonya jalan terus, pleno perubahan jalan terus. Hanya kita juga sampai di tingkat kabupaten itu kita pleno, kemudian kita artinya kan sudah ada rekapannya, kita kirim ke provinsi. Sebelum pleno kan kita provinsi juga minta. Provinsi marah kita, kalian main pleno perubahan terus. Kita bilang ya yang paling penting itu masyarakat harus ikut partisipasi. Hak mereka jangan kita kita buang, kita lupakan. Dan dalam proses itu kita tidak kasih masuk ke model aplikasi lagi. Kan yang model sekarang itu kan mereka mesti upload lagi ke aplikasi Sidali itu. Ketika upload nanti datangnya pasti beda. Karena kan di Jakarta tidak tahu yang kita sudah kerja ini. Jadi saya rasa yang teman-teman di baru-baru kerja di tingkat bawah ini juga tidak ada guna. Oh iya. Karena contoh waktu pileg itu yang meninggal, yang masih meninggal masih ada. Seharusnya ada di TPS 2, tapi namanya ada di TPS 1. Yang meninggal itu dipilih baru-baru. Saya suruh kasih keluar, tapi ternyata muncul lagi. Di pilkada muncul lagi. Nah, dipilih waktu itu muncul lagi. Belum penetapan waktu mereka kasih DPT dan kita periksa-periksa ini banyak yang sudah meninggal lagi ya. Tolong dikasih hapus dulu. Dalil mereka aplikasi tidak bisa. Oh, berarti kelemahan satu adalah di aplikasi. Kemudian tidak bisa, kalau sudah masuk di sana tidak bisa lagi. Sistemnya. Jadi itu contoh satu. Yang kedua, pilih kemarin si A yang di sebelah rumah ini masuk dalam di TPS 2 kalau tidak salah. TPS 2 atau 3. Tapi waktu pilkada namanya tidak ada. Jadi mereka datang ke saya, ini kita pernah kemarin pileg ada, tapi waktu pilkada tidak ada. Saya bilang sudah ada KTP, cari TPS terdekat, pilih di situ. Itu kasusnya. Yang ketiga, contoh di TPS 1 itu pemilihnya hampir 400. Tapi yang undangan yang keluar, yang PPS, KPPS tahu itu untuk mereka mengantar undangan
hanya 280-an atau 90-an. Oh, berarti ada 100 lebih yang 100 lebih yang mereka tidak kenal, dan undangan itu berarti tidak tidak tersalurkan. tersalurkan ke Nama-nama kan mereka tidak tahu. berarti dibawa kembali dong. Ya, KPPS simpan itu. Dan ini semua terjadi di semua TPS. Hampir Hampir semua TPS. Nah, bayangkan itu nama-nama yang saya bilang tadi. Pantarli sudah kerja dari rumah ke rumah, oke. Tapi ketika diupload mungkin ke aplikasi, dugaan saya ya, diupload ke aplikasi, datang lagi muncul kembali untuk di-print, muncul lagi hal yang sama. Saya bilang kenapa tidak pakai yang mereka sudah data ini? Pasti regulasi sudah mengatur demikian. Aturannya harus ke aplikasi. Ya, kita sudah dapat 1 poin. Selanjutnya, Itu. Itu. Yang kedua, yang berikut soal presentasi pemilih. Waktu kita waktu pilkada maupun pileg itu di atas 80%. zamannya. Iya, di atas 80%. Karena apa? Karena pula yang saya sampaikan di awal tadi, kita door to door, dan itu yang kita pakai untuk permintaan TPS, untuk setiap desa kelurahan, dan itu tidak kita kasih masuk ke aplikasi. Ya. Karena saya bilang tadi, ketika kita sudah oke, tiba-tiba ada yang bilang ini belum terdaftar, kita kasih masuk, kita pleno lagi, rubah lagi. Saya dibawa bikin pleno perubahan, kasih tahu Panwas, sampaikan ke Panwas. Di tingkat PPK bikin pleno perubahan, sampaikan ke Panwas Cam. Nah, kita di KPU dapat kita bikin pleno perubahan, sampaikan ke Panwas Kabupaten. Ya. Jadi pola kerja kita begitu. Sehingga setiap masyarakat yang sudah memenuhi syarat wajib untuk Haknya untuk menentukan pilihan. Ya, saudara. Ya, persoalan dia tidak datang 1-2 itu hal biasa. Ya. Tapi kalau terlalu banyak itu juga 40% loh di tahun 2024. Yang persoalannya itu satu TPS kok hampir 100 lebih yang KPPS-nya tidak tahu. Akhirnya kita sebagai masyarakat kita lihat juga ini orang tinggal di mana. Kemudian yang satu lagi, ada yang waktu pilih di TPS 1, TPS 1, waktu pilkada dia pilih di TPS 17. Jauh sekali. Banyak yang dari TPS 1-2 itu yang namanya keluar di TPS 3, TPS 4, TPS 7, bahkan TPS 17. Salah satu penyebab. Ada yang tidak pergi karena terlalu dia teracak. Padahal dari teman-teman dari tingkat bawah KPPS atau PP Pantarli yang sudah melakukan penataan dan verifikasi permintaan TPS kan sudah oke. Ternyata berubah lagi ya. Nah, kita tidak bisa salahkan siapa-siapa di sini. Ya, dalam konteks yang sudah selesai ya. Sudah selesai. Perhelatan telah selesai. Tapi kita harus cari tahu titik persoalannya di mana. Karena bayangkan tadi dari 400 pemilih lebih yang terdaftar dalam TPS, yang ikut hanya 200. Tapi yang mendapat undangan yang keluar hanya 200 lebih. Yang sisanya mereka tidak tahu tinggal di mana. Nama-nama itu juga memang ada tapi tidak tahu tinggal di mana. Nah, kalau misalnya mereka tahu, paling tidak kan mereka juga datang pilih, kan mereka tidak tahu kita mau antar kemana nih undangan 100 lebih. Nah, itu yang akhirnya dari satu TPS ke TPS lain bertumpuk, maka jadinya 90.000 pemilih yang tidak menggunakan pilih. Oke, Bapak Ima, ketika kita sudah tahu akar permasalahan, kurang lebih ada beberapa catatan-catatan dari Bapak Ima ini yang bertanggung jawab mutlak terhadap ini, kira-kira letaknya di mana? Seharusnya yang bertanggung jawab ini ya penyelenggara baik tingkat PPS, PPK maupun KPU, karena mereka yang melakukan proses ini. Prosesnya seharusnya ketika ada kita sampaikan bahwa nama-nama ini tidak tahu, teman-teman dari tingkat bawah sampaikan ke KPU, ini kita di TPS 1 ini tidak menemukan contoh. Ini orang-orangnya tidak ada. Kan BDPT kan sudah di-print lebih awal. Ya. Iya toh?
dalam bentuk tabel itu. Iya, dalam bentuk by name, by address itu apa kan sudah di awal. Gitu. Jadi ya ini soal kalau memang pakai aplikasi, soal aplikasi ini yang Aplikasi, menurut ya. saya coba diperbaiki atau dibikin cara bagaimana lah. Sehingga nama-nama pemilih yang atau nama-nama penduduk yang sudah memenuhi syarat atau DP4 itu yang dikirim ke pusat, ketika dikasih kembali itu setelah pendataan ini yang dipakai. Kalau mau masuk ke aplikasi, ya saya tidak tahu mengerti soal aplikasi dan sebagainya. Karena sudah sistem terbaru ya. Ketika masuk ke sistem itu yang mereka kirim lagi, muncul lagi nama-nama yang seharusnya tidak perlu muncul. Acak ya. Kalau dulu kita manual kan tidak susah, lebih gampang. Makanya partisipasi kita hampir 87% itu karena itu. Oke, catatan-catatan dari Bapak Ima sendiri untuk ke depan. Kira-kira tadi sudah dijelaskan, namun kira-kira secara rinci, kira-kira apa saja yang perlu kita pembenahan, baik dari tadi sudah sampaikan penyelenggara dan mungkin ada pihak-pihak. Jadi kan yang punya kepentingan di sini kan partai politik juga. Partai politik. Nah, partai politik itu dari tingkat bawah punya orang ada di pusat DPR RI. Betul. Ada di sana. Ada yang masuk di komisi yang membidangi soal pemilu. Nah, KPU melakukan evaluasi melibatkan masyarakat yang dalam hal ini ya pemerhati pemilu, media, untuk kita berdiskusi, untuk mencari masukan-masukan, sehingga dari itu ada rekomendasi ke KPU maupun ke partai politik. Atau partai politik kita undang juga, mereka kasih masukan, kita kolaborasi apa-apa yang terjadi di lapangan, kemudian kita ambil kesimpulan jalan ini yang terbaik seperti apa, kita kira rekomendasi, sampaikan ke komisi berapa yang berkaitan dengan pemilu, komisi 2 kalau tidak salah. Mereka akan rapat, mereka akan berbicara dengan KPU. Bagaimana caranya sehingga ada solusi. Peristiwa yang kemarin ini banyak pemilih yang golput lah tanda petik, yang tidak sudah terdaftar tapi tidak tahu ada di mana, kemudian yang meninggal juga masih ada, sehingga waktu pemilu kali berikut itu jangan terjadi lagi. Regulasi yang dibuat seperti apa itu kan nanti teman-teman KPU pusat yang biasa melakukan atau membuat PKPU berkaitan dengan penetapan pemilu. Seharusnya dari tahun ke tahun, dari pemilu ke pemilu, itu tidak ada masalah seperti ini. Apalagi dengan anggaran yang begitu besar yang diterima oleh KPU untuk melakukan salah satu item tahapannya itu pemutahiran data pemilu, ya dia harus manfaatkan itu betul-betul semaksimal mungkin dan menghasilkan daftar pemilih yang betul-betul ketika mereka nama ada, orangnya ada juga. Kalau tidak ya kita percuma. Bayangkan KPU atau pemerintah MK sudah putuskan bagi yang tidak atau terdaftar bisa bawa KTP. Itu kemudahan sekali untuk kita membantu KPU, membantu masyarakat yang tidak terdaftar bisa menggunakan KTP. Tapi kenapa masih ada lagi yang sudah terdaftar begitu banyak tetapi orangnya tidak ada, KPPS hari tidak ada. Nah itu mesti dicari solusinya seperti apa. Kalau mudah, MK putuskan yang tidak terdaftar dalam DPT karena mungkin kelalaian atau lupa oleh KPPS, ya sudah tambah KTP bisa ikut pilih. Tetapi yang sudah terdaftar bahkan acu tak acu, kalau memang dia juga ada. Yang kedua, dia ada di situ tapi tidak tahu alamatnya, tinggalnya di mana, rumahnya di mana. Ini yang kita harus menelisir sehingga
pemilu 2029 nanti Bisa lebih baik lah. partisipasi pemilih bisa naik. Baik. Kalau 90.000 itu cukup banyak, Banyak. besar sekali. 9393. Ya. Sudah yang menang itu Tuhan sudah berkehendak. Ya. Pak Yos dan Ibu Arum, Ya. kita dukung. Ya. Kita sama-sama bersatu sudah. Kita sama-sama membantu mendukung Pak Yos dan Ibu Arum membangun kabupaten ini. Ya, sepakat. Ya. Karena Yang itulah kemarin kan sudah selesai. selesai. Kita buka lembaran yang Nah, baru. yang kemarin kita tidak artinya Polemik. berdinamika, Iya. berpolitik. Nah, Ya. itu kan sudah habis. Selesai ya. Sudah selesai. Ya. Oke. Saya bilang apa? Kita boleh berusaha, tetapi Tuhan sudah menentukan siapa yang akan jadi bupati. Dan Ternyata penentuannya adalah di Pak Yos yang Pak Yos dan dikehendaki Tuhan untuk memimpin kabupaten itu 5 tahun ke depan. Ya, kita yang paket lain, yang pendukung paket lain, memang sama-sama sudah. Kan bupati ini kursi cuma satu, Iya. kan cuma satu orang, wakil juga satu orang. Iya. Mau tidak mau kita harus sama-sama mendukung kepemimpinan Pak Yos dengan Ibu Arum. Kan mereka juga anak-anak Kabupaten Kupang, masyarakat Kabupaten Kupang yang dipilih Tuhan untuk mau bekerja, mau membangun. Oke, Bapak Ima, terima kasih buat Sama-sama. waktu ngopi di Ngobrol Pintar Suara Harapan di Iya. sore hari ini, dan Bapak Ima juga mau membuka ruang untuk diskusi terkait dengan dinamika perhelatan yang Iya. sudah kemarin dilalui. Pemirsa, ngopi Suara Harapan ini bukan untuk memprovokasi, tidak, tapi ini sebagai bahan evaluasi bagi kita semua untuk ke depan kita bisa dapat memperbaiki cara-cara kerja kita untuk pesta ini lebih baik lagi, ya, kurang lebih seperti itu ya Bapak Ya, Ima. Demikian ngopi Suara Harapan bersama dengan Bapak Ima yang adalah tokoh masyarakat Kabupaten Kupang dan juga pernah bergelut dalam Dunia kepemiluan. dunia penyelenggara, Ya, yaitu penyelenggara. KPU kurang lebih belasan tahun Bapak Ya. Ima. Sekali lagi terima kasih Bapak buat waktunya. Tuhan memberkati Bapak dalam tugas karya. Sama-sama. Terima kasih juga. Sampaikan salam buat keluarga besar, Sama-sama. mama dan anak-anak. Siap. Terima kasih. Tuhan berkati untuk kita semua. Amin. God bless you.